Si paranormal Mbak Yu yang rencananya akan dipolisikan karena meramal Presiden Joko Widodo lengser di tahun 2021. Mbah Mijan menyebut rencana laporan itu Hai guys, jangan lupa tonton, komen, like, share, dan subscribe karena subscribe gratis. Oke, thank you. Terus konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin banyak secara politiknya mungkin pergantian presiden. Itu nggak boleh. Itu tuh membaca itu orang-orang bisa yang tadinya nggak ada bisa jadi ada karena kepikiran sama orang-orang. Terus goblok aja udah. Kalau nanti mau tentang Fathul Bari ini penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Itu kalau kebenaran itu mesti populer. Kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, berencana melaporkan Mbak Yu ke Polda Metro Jaya setelah meramal Jokowi bakal lengser 2021. Ini tuduhan yang akan dilaporkan. Ramalan Mbak Yu yang menyebut Presiden Joko Widodo akan lengser dari jabatannya pada 2021 telah menuai kontroversi. Bahkan, ramalannya itu memicu kemarahan dari sejumlah pihak. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit pun berencana melaporkan Mbak Yu ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 15 Januari pagi. Ia mengaku akan mengabari lebih lanjut mengenai rencana itu untuk mempolisikan peramal kondang itu. Saat ini, Mu'annas menjelaskan ia tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk melaporkan Mbak Yu. Ia melaporkan Mbak Yu dengan tuduhan mengundang provokasi dan hasutan di tengah masyarakat. Menurutnya, ramalan Mbak Yu itu telah melanggar undang-undang. Sebelumnya, video ramalan Mbak Yu telah beredar luas di media sosial. Dalam video itu, ia meramalkan bahwa akan ada peristiwa kejahatan hingga penjarahan di tahun 2021. Ia menyinggung adanya pergantian presiden di tahun ini karena situasi politik yang memanas. Penjarahan besar, politik memanas, dan ada bahasa yang secara politik mungkin pergantian presiden, kata Mbak Yu dalam ramalan itu. Sudah ada tanda dari daerah ke atas, sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, sambung Mbak Yu. Selain Mu'annas, Nikita Mirzani sebelumnya juga telah meminta agar Mbak Yu dilaporkan ke polisi akibat ramalan-ramalannya yang dinilai membuat gaduh. Deddy Corbuzier juga sempat menyindir Mbak Yu karena membanggakan telah meramal jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Paranormal kejawen Mbak Yu menghebohkan publik usai mengungkapkan ramalannya soal akan adanya penjarahan besar di Indonesia di tahun 2021. Selain menyebutkan bahwa Indonesia akan banyak dilanda bencana alam, Mbak Yu juga memprediksi keadaan politik yang akan semakin memanas. Dalam pemaparannya, Mbak Yu tidak ragu-ragu menyebut bahwa akan ada penjarahan besar yang kemungkinan berujung digantinya Presiden Republik Indonesia saat ini, Joko Widodo. Dan ada bahasa-bahasa yang mungkin istilah politiknya mungkin pergantian presiden. Sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian tapi dimulai dengan adanya penjarahan keributan, ujar Mbak Yu seperti ditayangkan di kanal YouTube miliknya. Merasa terganggu dengan pernyataan dari peramal wanita ini, mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan melontarkan tanggapannya. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh peramal yang tidak ia kenali itu bisa dikategorikan sebagai tindakan provokasi dan kebohongan. Saya tidak tahu dan tidak mengenal perempuan ini siapa. Apa yang disampaikan oleh Mbak Yu ini bisa dikategorikan sebuah provokasi atau kebohongan, ujar Ferdinand di akun Twitter miliknya seperti dikutip pikiranrakyatdepok.com. Menurutnya, tidak ada standar yang bisa menentukan seseorang menjadi peramal sehingga ditakutkan orang tersebut akan berbicara bebas dengan dalih meramal. Diberitakan sebelumnya, Mbak Yu tidak hanya meramalkan Indonesia penuh bencana dan pergantian presiden, ia juga turut meramalkan insiden pesawat jatuh yang katanya akan terjadi di tahun 2021.
Publik pun ramai-ramai mencocokkan ramalan tersebut dengan tragedi naas yang menimpa pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada Sabtu 9 Januari 2021 lalu. Seperti diketahui, pesawat SJ182 itu jatuh di sekitar perairan Kepulauan Seribu dan proses pencarian jenazah, penumpang serta puing-puing masih dilakukan hingga saat ini. Kendati banyak menyebut bahwa ramalannya benar-benar terjadi, Mbak Yu sempat mengatakan bahwa dirinya bukan ingin mendahului takdir Tuhan. Ia hanya ingin menyampaikan terawangannya supaya siapapun bisa bersiap-siap atas apa yang mungkin terjadi di tahun 2021. Ahli metafisika Mbah Mijan ikut berkomentar terkait kontroversi paranormal Mbak Yu yang rencananya akan dipolisikan karena meramal Presiden Joko Widodo lengser di tahun 2021. Mbah Mijan menyebut rencana laporan itu berlebihan. Ramalan bisa dipenjara hanya di Indonesia. Saya sudah wanti-wanti sejak lama tentang vision yang bisa melanggar hukum, terutama saat Undang-Undang ITE disahkan. Adapun rencana salah satu peramal akan dipolisikan terkait ramalan, saya nilai tindakan itu berlebihan. Bicarakanlah dulu, ujar Mbah Mijan di akun Twitternya Jumat 15 Januari. Mbah Mijan menilai melakukan kegiatan meramal berbeda dengan pelaku kriminal lainnya sehingga tidak bisa dipidana. Hati-hati, peramal berbeda dengan pelaku kriminal, koruptor, teroris, provokator, dan lain-lain. Para peramal paham etika bernegara dan vision yang disampaikan bersifat abstrak atau semu. Gaib itu ada, mistis itu nyata. Ini bukan ranah yang boleh asal masuk karena ketersinggungan, papar Mbah Mijan. Pria bernama asli Samijan ini mengatakan peramal dan ahli nujum di Indonesia bukan profesi atau aktivitas yang tiba-tiba ada. Ada sejarah panjang tentang ini, ada situsnya, ada warisan, ada peninggalan yang masih dipercaya. Meski demikian, dia berharap siapapun itu yang berhadapan dengan hukum hendaknya taat hukum. Namun dengan ini saya menghimbau jadilah masyarakat taat hukum, apapun profesinya. Dulu, Mbah Mijan kurang vulgar apa tentang ramalan, bahkan kurang gila apa tentang vision. Kematian saja diramal. Sekarang kondisinya berbeda. Kita harus taat aturan yang berlaku. The end. Tutup Mbah Mijan. Sebelumnya, CEO Cyber Indonesia Mu'annas Alaidin berencana melaporkan Mbak Yu karena dianggap provokatif. Ramalannya terkait Jokowi lengser di 2021 dinilai melanggar Undang-Undang ITE. Mu'annas menyebut pernyataan Mbak Yu mirip dengan Haikal Hasan yang membawa-bawa mimpi bertemu Rasulullah untuk sebuah pembenaran. Bahaya banget kalau pernyataan Mbak Yu nggak diproses. Laporan Haikal Hasan juga begitu melawan aparat dianggap syahid dan matinya ketemu Rasul, modusnya sama pakai mimpi. Sekarang ancaman penjarahan besar sampai Jokowi lengser tahun ini pakai ramalan juga, kata Mu'annas. Mu'annas Alaidin menyamakan pernyataan Mbak Yu seperti Ustadz Haikal Hasan yang mengaku mimpi bertemu Nabi Muhammad.